Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kendil TV. Hari ini ada dua berita teman-teman. Pertama, Malaysia yang nggak mau kalah ini. Katanya mau mendatangkan seorang pemain dari Liga Inggris, Burnley. Siapa namanya saya lupa. Tetapi konon harganya, ya market value-nya, dia itu melebihi dari Max Hilgers. Lebih dari 200 miliar. Luar biasa. Kalau ini kejadian teman-teman, maka pemain tersebut akan menjadi pemain termahal di seluruh Asia Tenggara, melebihi Max Hilgers. Oh my god, wow. Tapi bener gak sih ya? Dulu aja pas waktu naturalisasi itu gagal. Apakah dia mau ya main di AFF gitu? Ya, tapi namanya juga usaha teman-teman. Yang kedua adalah kedatangan timnas Australia. Timnas Australia ini datang nih dengan gagahnya, ya kan, dengan banyak pemain. Lah kok tempat pelatihannya itu kok ditutup oleh kain hitam? Kenapa? Apakah mereka ketakutan? Takut strateginya dicontek? Kok ditutup dengan kain hitam? Ngapain juga? Aneh-aneh aja. Gak sekalian ketika nanti masuk ke lapangan semua pakai topeng hitam gitu. Malaysia nggak mau kalah. Setelah terbuktinya timnas Indonesia sukses dengan program diasporanya, pemain-pemain naturalisasinya. Apalagi Miss Hilgers baru aja resmi menyatakan akan memperkuat Indonesia. Dan Miss Hilgers pun akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara. Malaysia pun mengumumkan akan memproses dua pemain yang ya mungkin bisa dibilang grade A. Ya salah satunya ini Josh Brownhill, pemain dari Burnley ya, yang sekarang bermain di Championship kasta kedua Liga Inggris. Nah, melalui akun CFR Future Talents ini dia kirim email ke Josh Brownhill dan dijawab sama Josh Brownhill kalau dia mengatakan dia punya darah Malaysia dan akan mengconsider atau ya mempertimbangkan untuk memperkuat Malaysia. Kalau emang Josh Brownhill ini nantinya akan memperkuat Malaysia, ya Miss Hilgers akan digeser. Si Josh Brownhill ini memiliki market value 15 juta euro, 200 M. Nah, ini dia Josh Brownhill. Dia adalah pemain Inggris keturunan Malaysia dari neneknya. Sebenarnya udah lama Malaysia ini punya pemain-pemain keturunan kayak Dion Kuls contohnya gitu kan, tapi memang yang berkualitas itu nggak banyak. Tapi kalau Josh Brownhill ini kayaknya emang berkualitas sih. Dia aja kapten dari Burnley loh, kapten. Gue pribadi sih mengharapkan si programnya sukses ya, berhasil dan Malaysia bisa kembali bangkit lagi. Supaya negara-negara di ASEAN ini semuanya berkembang dan bisa bersaing di Asia. Oke, gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go. Pertanyaannya cuma satu, emangnya dia mau? Nih emang ada-ada aja ya negara tetangga kita emang gak mau kalah. Gak mau kalah ya? Gak pernah mau kalah nih negara tetangga kita nih. Pemain yang dikabarkan akan membela timnas Malaysia, Josh Brownhill akan menjadi pemain termahal se-ASEAN seandainya terwujud. Juga seandainya adik-adik. Seandainya emang si Josh ini mau cuma main di AFF doang. Kurang ajar kok. Main sama negara ASEAN doang emang gak mau. Ya kecuali dia main di Pildun nanti baru mau ngebela timnas Malaysia. Emang aduh ini emang gak habis pikir ya, selalu aja ngasih kejutan gitu ya untuk kita. Tapi buktinya apa ya, mereka tidak akan mungkin guys. Malaysia tidak akan mungkin di atas King Indo. Sombong banget sih lu. Dah, Malaysia aja selalu dah jajain aja terus tuh pemain-pemain hayalan lu dah. Adakah Ferdi Druif akan menjadi striker utama Harimau Malaya? Kalau korang ingat tahun ni banyak rumours pasal player ni. Dengar cerita FAM tengah buat deal untuk ambil player ni nak jadi striker Malaysia. So siapa sebenarnya Ferdi Druif ni? Dia ni adalah pemain 26 tahun yang dilahirkan di Belanda. Selalunya orang Indonesia je kan ambil pemain kelahiran Belanda ni. Sekarang Malaysia pula nak try ambil pemain kelahiran Belanda juga. Dari segi pengalaman karier Ferdi Druif ni dia dah main dekat Belanda, dia dah main dekat Liga Belgium dengan Liga Austria. Dan dengar cerita dia dah pun menghasilkan 100 gol sepanjang karier dia. Dari segi fizikal dia ni memang ada body. Tinggi pun boleh tahan tinggi 1.9 meter. Memang fizikal dia macam pure striker lah. Macam mana pula dia ni boleh pergi ke Malaysia? So dia ni nenek dia orang Malaysia. Jadi dia adalah
darah Malaysia tu juga. And dia pernah bagi tahu dia pernah DM bagi tahu, my desire to play for Malaysia is there. Dia nak bermain untuk Malaysia tapi sekarang tengah prepare dokumen lah. Tapi cerita dia prepare dokumen ni tak silap aku bulan April hari tu. Sampai sekarang tak adalah apa-apa update. Ingat dia boleh main untuk World Cup qualifier ni kan? Tak adalah nampaknya. Bagi aku ini adalah satu edition yang bagus sebab kita tahu Faisal Halim pun sekarang memang tengah injet lama. Lepas tu striker yang kita ada hanyalah Darren Lock dan juga Morales. Dua-dua ni bagi aku ada game boleh diharap, ada game tak boleh diharap. So kalau adanya Ferdi Druif ni bolehlah jadi satu penambahan baik untuk skuad Harimau Malaya. So apa pendapat korang pasal player ni? Boleh komen dekat bawah. By the way, yang belum follow lagi, bolehlah tekan butang follow. Apa yang susah sangat tu? Unit PSSR dan FAM mengumumkan pemain-pemain warisan terbaru untuk mereka. Max Hilgers dan Eliano bakal menyarung jersey merah putih. Harimau Malaya pula menunggu ketibaan Wan Kuzain dan juga Max. Kalau kita tengok profil pemain-pemain ni, saya terpaksa mengaku yang timnas Indonesia sebenarnya lagi mengujakan. Datuk Midin ada cakap yang sebenarnya Indonesia dan Filipina ni ada advantage dalam mencari pemain-pemain warisan. Bagi pendapat korang, adakah ini permulaan skuad Harimau Malaya untuk mencari pemain-pemain warisan yang bagus? Bolehlah kita compete dengan Indonesia. Beritahu sikit. Ya, saya dukung. Kita harus dukung teman-teman supaya Malaysia bisa bersaing dengan King Indo begitu. Tapi ini yang Ferdi Druif ini teman-teman, ini sudah dari bulan April loh. Kok prosesnya nggak selesai-selesai? Bulan April katanya ngurus dokumen, sampai sekarang juga nggak selesai-selesai. Juga itu yang katanya kiper dari apa itu Barcelona atau Real Madrid tuh kalau nggak salah, koreksi teman-teman, itu sampai sekarang juga nggak ada kabar itu kemana itu. Mungkin juga melihat bagaimana peluang Malaysia ke depan teman-teman, apakah bisa masuk ke kualifikasi. Ternyata memang Malaysia gagal untuk masuk round 3, jadi mereka juga wah buat apa kalau saya main di round 3, paling saya diajak main di AFF. Maaf. Ya memang kayak gitu. Kali Indonesia mungkin banyak orang pemain naturalisasi mau dengan cepat gitu ya. Karena Indonesia itu jenjangnya lebih tinggi gitu loh. Ya gitulah. Semoga teman-teman Malaysia juga bisa menaturalisasi pemain supaya bisa bersaing dengan kita, dengan King Indo, dengan negara-negara yang lain. Ini akan menjadi jauh lebih seru dan luar biasa. Saya malah setuju teman-teman, karena mereka banyak bisa menaturalisasi. Tetapi jangan sampai seperti kayak Dion Cole kayak gitu. Namanya aja Dion Cole. Langkahnya kayak Cole kuning. Ya, kemudian kita kembali ke timnas Australia. Kemarin sudah datang teman-teman dengan gagah-gagah, tinggi-tinggi orangnya. Ya, sudah perform luar biasa. Tapi nggak tahu ya bagaimana dengan kepercayaan diri mereka setelah dihajar oleh Bahrain 1-0 ya kemarin, kalah. Kemungkinan dia juga punya target yang harus menang ya, karena sudah kalah dengan Bahrain. Ya, kita lihat sama-sama ini. Ya, apalagi sudah mendengar Indonesia itu mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Ya, sangat seru. Apalagi mereka itu kemarin berlatih di ruangan tertutup, artinya itu berlatih di mana tempat itu ditutup oleh kain hitam, semua lapangannya. Kenapa sih harus ditutup? Takut dicontek. Apanya yang dicontek ya? Kita nggak perlu nyontek. Takut ketahuan strateginya. Ini mereka ya. Ini ya. Latihan Australia di Jakarta. And that's what they'll all say as well if you ask them. But no, it's always good to get working. I know, Maddie and myself, we like to get a little bit of a sweat on for the first day, and especially after that day of travel, it sort of just sets the level. Itu ditutup kain hitam semua itu lapangan itu. Lapangannya ditutup kain hitam. Wow. I miss the Birmingham weather. It's been freezing. So as the sun went away, it started to cool down a little bit. But no, it's nice. It's one of the best pitches we've had in Asia. So no, it was good. A good fun session. I think what we needed to maybe lift the spirits after what was a disappointing
result in Australia. The focus now for coming off the back of the result is definitely frustrations, but also motivation. I think the game to go the way it did this early in the phase refocuses us and sort of drives us now. You know, we've had a lot of conversations over the last 2 days for the travel, and this morning and last night I'm here in Jakarta to refocus us on what's important and what our goal is ultimately getting to another World Cup. Ada yang ketar-ketir nih sama timnas Indonesia sampai latihan sore hari ini di lapangan AGBK sampai ditutupin kain hitam. Aduh, timnas Australia sampai ketakutan lawan timnas Indonesia, takut diintip ya formasinya. Aduh, semoga menang lawan timnas Australia. Tanggal 10 berarti hari Selasa ya? Hari Selasa. Cuy, Jangan lupa nonton. Nanti jangan lupa nonton. Ini akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat seru, teman-teman ya. Aduh, nggak sabar bagaimana nanti permainan Indonesia, teman-teman. Dan juga nanti tidak sabar untuk melihat sebuah animo dari supporter pendukung timnas Indonesia yang memenuhi stadion Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno itu pasti akan penuh dengan pendukung dan fan penonton timnas Indonesia.